Pengumuman buat angker, ngumpul anak kereta alias angker. Yuk kita bersatu merapat, kita pasang kuda-kuda, kuatkan otot kaki dan juga tangan. Karena di jam genting seperti ini, udah pasti kita harus pasrahkan berdiri, berdesak-desakan. Jasmani dan juga rohani nih harus kuat sampai stasiun tujuan. Menjadi pengumuman yang katanya nih PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI akan mengimpor 29 rangkaian kereta untuk menggantikan KRL yang sudah beroperasi selama 15 tahun terakhir. Rencananya 10 rangkaian ini akan datang di tahun 2023 dan sisanya di 2024 mendatang. Nah, yang menjadi masalah adalah yang diimpor. Ini tuh kereta api bekas dari Jepang yang usia pemakaiannya sudah sekitar 25 tahun. Lalu layakkah Indonesia mengimpor kereta? Coba kita main data dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dulu nih. Menurut badan ini, gerbong KCI masih bisa optimal. Ada sekitar 1.114 KRL aktif yang beroperasi. Ini belum termasuk 48 gerbong yang istirahat dan juga 36 gerbong yang pensiun sementara. Nah pemirsa, BPKP juga bilang nih, KCI masih mampu lah mengangkut 336,3 juta penumpang dengan 178 gerbong saja. Tapi tak dapat ditampik nih, di jam sibuk jumlah penumpang selalu melebihi kapasitas angkut. Tapi nih, KCI juga punya pembelaan data nih pemirsa. Jumlah penumpang tahunan KRL ini diprediksi akan naik dari 273,6 juta orang di tahun 2023 akan naik menjadi 344,8 juta orang di tahun 2024. Bahkan angka ini diprediksi akan terus naik sampai tahun 2025 menjadi 362 juta orang. Tanpa penggantian dan pembelian kereta baru, tingkat keterisian ini akan overload alias di atas 100%. Jadi untuk menjadi anak kereta mending impor atau enggak ya? Katanya sih Indonesia kan punya perusahaan produsen kereta sendiri. Agin Fridianto, Yulianto, Business Talk. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk bersama saya Mahasiswa Tarigan. Rencana impor kereta bekas dari Jepang tuai polemik, sementara sampai saat ini belum ada keputusan final. Jadi atau tidak impor kereta bekas di tengah mulai pulihnya aktivitas masyarakat membuat moda transportasi di KRL penuh. Untuk membahasnya lebih jauh telah bergabung bersama kita ada Pak Arya Mahendra Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Selamat malam Pak Arya. Suaranya belum dinyalakan, Pak Arya? Selamat malam, Mbak Ilona. Oke, Pak Arya, saya langsung ke pertanyaan. Kalau kita lihat rencana impor kereta bekas dari Jepang ini jadi polemik. Sebenarnya sudah ada keputusan final belum sekarang? Belum ada. Karena ada. kemarin kan sudah ada hasil dari BPKP yang kita harus hargai. Tapi kita akan cari solusi nanti. Ini kita berkoordinasi ke Menko, Marves, kemudian ke Kementerian Perhubungan juga, kemudian juga Kementerian Perindustrian. Kita cari jalan tengah, bagaimana caranya supaya kita bisa dapat solusi untuk ini semua gitu. Tapi kan sejauh ini kalau kita lihat audit BPKP menyimpulkan impor tidak direkomendasikan, begitupun dengan Menko Marves. Nah kalau Kementerian BUMN sendiri berdiri di mana nih? Apakah tetap akan mendukung impor atau? Kita bukan soal dukung impor atau nggak dukung impor, tapi soal bagaimana kita memenuhi kebutuhan dari kereta kita ini. Kan penumpang kan nggak bisa, ya harus kita kasih kenyamanan. Yang pertama itu keamanan. Yang kedua adalah kenyamanan. Jadi kita tetap jaga namanya keamanan mereka dan kenyamanan mereka. Jadi ini soal impor atau nggak impor, betul itu jadi penting. Tapi yang utama kita adalah bagaimana supaya terpenuhi kebutuhan akan gerbong bagi penumpang dari sisi keamanan maupun dari kenyamanan. Oke, Pak Arya kan tadi mengatakan bahwa nanti akan berdiskusi lagi begitu ya dengan Kemenko Marves. Nah, targetnya kapan kira-kira keputusan itu dapat kita lihat? Nanti ini nggak akan lama ya, karena kan sangat penting ya. Maka kita harus cari cara, solusi bagaimana, apa yang bisa kita cari, itu yang akan kita lakukan. Gitu, Mbak.
Oke, Pak Arya, salah satu alasan ketika impor tidak direstui begitu ya dari Kemenkomarves maupun audit dari BPKP itu karena estimasi biaya dikatakan tidak meyakinkan begitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih kalkulasi yang diberikan saat itu? Kalau saya baca bukan soal ini ya, bukan soal itu di perawatannya mungkin yang dianggap itu ya, tapi dari sisi pengadaannya kayaknya nggak ada masalah ya. Sepertinya, coba dicek lagi deh. Yang jadi masalah mungkin lah di perawatannya, di maintenance-nya berikutnya. Tapi dari segi harga kayaknya enggak. Tapi memang yang jadi pertimbangan lain adalah soal jumlah. Apakah dibutuhkan jumlah segitu besar? Ya, apakah tidak bisa lagi dilakukan yang namanya mengubah jumlah gerbong untuk daerah yang padat sama jumlah gerbong untuk daerah yang tidak padat? Hanya ya begitu yang diusulkan. Ini kita lagi kasih hitungan-hitungan lagi kepada semua. Semoga bisa dapat jadi bahan diskusi buat semua nantinya. Dan juga masalah maintenance juga nanti itu juga akan diberikan data-data semua mengenai kan kita bukan kali ini ya melakukan impor terhadap kereta Jepang. Jadi saya rasa kita berangkat dari apa yang sudah kita lakukan selama ini itu mungkin nanti hitung-hitungannya akan kita lebih detilkan jelaskan kepada pihak-pihak yang memang melakukan pengukuran untuk itu gitu. Oke, tapi sebenarnya mungkin ini sekaligus membukakan mata masyarakat begitu ya Pak Arya. Apa sih sebenarnya keterdesakan kita harus impor kereta bekas ya? Kan gini, bekas. Ya. Kan gini ya. Sebenarnya kereta itu KAI itu udah punya planning sejak tahun 2019, 2020, 2021. Udah punya planning sebenarnya mereka. Cuma kondisinya pada saat itu ya kan kita corona, Mbak. Ketika corona itu kan ada ketidakpastian kapan corona akan berakhir. Sementara jumlah penumpang menurun. Jumlah penumpang menurun, kemudian KAI juga tidak mengalami juga kerugian pada saat itu. Karena penumpang kan turun drastis itu. Sampai 70% kan waktu kita hari itu corona itu kan. Nah, pada saat itu tanggal 2 tahun 2021 kan tidak berani mereka mengambil keputusan untuk memesan gerbong kepada Inka. Ya, nggak berani pesan gerbong pada Inka. Nah, jadi nggak dilakukan pemesanan karena apa? Satu, kita nggak tahu. Siapa yang tahu bahwa corona akan selesai tahun 2023 dicabut kemarin kan? Nah, nggak ada yang tahu nih. Kan kita nggak tahu apakah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi corona masih ada nggak. Sehingga pada saat itu tidak ada namanya industri transportasi yang berani memesan alat transportasinya, penambahan. Nggak ada yang berani pesan. Maka akhirnya KAI pun nggak mesan barang itu. Nah, ke Inka untuk lokal. Nah, ternyata tahun 2023 ini ternyata udah kembali. Corona selesai. Nah, sisi lain tuh di samping corona, Mbak, karena ada naiknya BBM, itu juga terjadi namanya perpindahan moda transportasi. Yang tadinya mereka naik mobil, naik motor, mereka pindah ke kereta. Jadi jumlah penumpang kereta itu melonjak. Jadi kan ini kan bagus, artinya mereka meninggalkan kendaraan pribadinya, masuk ke kendaraan transportasi massal. Kan bagus nih. Satu sisi, corona selesai, sisi kedua, terjadi perpindahan moda oleh masyarakat. Naik langsung, Mbak. Kebutuhan itu naik, penumpang tinggi banget. Sehingga akhirnya mau nggak mau terpaksalah dilakukan pengadaan baru terhadap gerbong. Pengadaan baru, Inka-nya nggak siap. Kan nggak siap dong, karena mereka nggak dipesan jauh-jauh hari. Sehingga Inka nggak bisa mengerjakan. Jadi, lokal kita nggak punya, naik jumlah penumpang naik, corona selesai, mau nggak mau ada pilihan terpaksa kita impor. Karena kita nggak punya barang yang ada. Gitu, Mbak. Kalau kita mau merekondisi gerbong-gerbong yang ada, misalnya, ada yang bisa direkondisi, ada juga yang tidak bisa direkondisi. Nah, ini kan menyangkut kepada keamanan, Mbak. Kan nggak bisa juga kita main-main untuk
transportasi kita, apalagi transportasi massal seperti ini, harus ada yang namanya kita hitung namanya keamanannya, gitu Mbak. Oke, nah kalau kita lihat kan memang jumlah penumpang kereta yang seperti Anda sebutkan tadi terus naik ya, terutama ketika mobilitas masyarakat itu naik. Nah, tapi yang kita lihat ini KCI sendiri itu mengatakan proyeksi pertumbuhan penumpang itu di atas 100% di peak hour. Artinya kan melebihi kapasitas yang ada begitu. Tapi kemudian BPKP mengatakan bahwa enggak kok, masih bisa, masih aman. Ini bagaimana kita merespon data yang sepertinya kok agak berbeda begitu? Nah, makanya Mbak, nanti saya rasa semuanya harus dikomunikasikan. Kami kan senang juga kemarin ada anggota DPR Komisi 6, Pak Andre Rosiade yang biasanya mengatakan mengkritisi. Tadi kan dia ikut naik kereta kemarin itu. Setelah naik kereta itu, keretanya dekat loh. Dia belum ke Manggarai. Nah, itu pasti dia kan udah merasakan. Dan akhirnya kan statement beliau keluar juga. Memang dibutuhkan penambahan kereta kan kata beliau. Tapi semua akan dibicarakan lah Mbak ya. Kan kita nggak bisa subjektif pada 1 orang, 2 orang saja. Harus benar-benar dari angka yang ada. Oke. Pak Arya, tadi kan mengatakan bahwa ini kan juga berarti tadi akan dilihat lagi, ditinjau lagi soal jumlah gitu ya. Impor kereta bekas yang dipertimbangkan. Artinya nanti bisa turun dari jumlah permintaan KCI? Saya nggak tahu Mbak, nanti kita bicarakan semua. Nanti kita akan bicarakan semua. Nah tapi sejauh ini Pak, kalau dilihat ini ada yang mengatakan bahwa dari total 1.114 unit KRL yang beroperasi masih bisa menampung seluruh total jumlah penumpang. Kalau dari hitung-hitungan KCI dan juga Kementerian BUMN ketika berkomunikasi, apakah benar adanya begitu di lapangan? Ya kan kita bisa lihat Mbak. Ya. Gini, ada juga hitung-hitungan Mbak gini. Pada tahun-tahun sebelumnya kita tuh belum sampai ke Rangkas Bitung loh. Sekarang udah ada nambah kita ke Rangkas. Oke. Ya kan? Kalau kita tarik dari Rangkas misalnya, ya Rangkasnya nggak terlayani. Misalnya contoh seperti itu, ya kan? Makanya memang ada yang dia daerah-daerah memang belum peak puncak, tapi tetap harus dilayani. Ya, tapi ada juga yang memang mau nggak mau karena pada saat peak tinggi banget. Jadi memang kombinasi-kombinasi ini akan dihitung, Mbak. Ya, kalau dihitung secara angka saja tanpa melihat jalur-jalur yang ada, mungkin kayaknya bisa. Kalau lihat misalnya gini, jumlah penumpang sekian, jumlah gerbong sekian, bisa dong, gitu ya. Benar nggak? Tapi kan ada yang namanya daerah-daerah yang nggak padat pun dia, karena kita udah buka jalur, kan tetap harus dilayani. Mau nggak mau kan gerbongnya harus dialihkan ke sana, Mbak. Tapi kalau dihitung angka-angkanya, bisa saja seperti itu kelihatan gitu. Makanya memang harus komprehensif banget hitung-hitungannya dan melihat jalur-jalur yang ada sehingga kita bisa tahu semua gitu. Oke, baik. Yang kita tahu bahwa ada 29 kereta yang akan dipensiunkan. Jika izin impor tidak diberi, apakah nanti kereta-kereta ini masih boleh dioperasikan atau tidak? Nanti dijawab Pak Arya, tetap di Business Talk, saudara. Sampaikan gitu, Bapak presentasikan depan kami semua bahwa awal 2005 barangnya sudah bisa terkirim. Berarti gedung kosong itu 2021 sudah bisa memproduksi dan 2022 sudah sampai, Pak. Jujur, Pak, jangan berikan informasi yang sesat dan salah ke masyarakat kalau kita hanya pengen impor gitu loh. Apakah kita chaos? Kalau kita tidak impor ini barang, apakah kita chaos?
Karena impor pun itu kan sudah lewat. Kita kan biasanya chaos itu di tahun baru. Kita biasanya chaos itu kan di lebaran. Ini kan udah lewat semua kekeosan kita. Apakah memang ini suatu urgensi yang kalau kita tidak import in chaos? Kita lanjutkan diskusi malam ini dan telah bergabung di segmen ini ada anggota Komisi 6 DPR Andre Rosiade. Selamat malam Pak Andre. Selamat malam Mbak Ilona. Selamat malam Bang Arya Sinulinga. Sama Bang apa satu lagi tadi, Bang Dedi Herlambang. Bang Dedi, ya. Dan saya juga menyapa Pak Dedi Herlambang, Koordinator CLMania. Selamat malam. Oke, saya langsung ke Pak Andre dulu. Tadi headline-nya itu tentang Anda yang sedikit mengkritisi soal impor, rencana impor ya, kereta Jepang gitu. Nah, apa alasan saat itu menolak? Dan kemarin katanya sempat nyoba ya, naik kereta di jam sibuk. Gimana rasanya? Ya, pertama soal menolak ya. Jadi gini Mbak Ilona, kami ini di Komisi 6 tahun 2020 sudah mendatangi pabrik Inka di Banyuwangi. Ya. Manajemen dan direksi Inka sudah memaparkan kepada kami anggota Komisi 6 dalam kunjungan kerja Komisi 6 DPR RI di Inka bahwa pabrik Inka itu sudah selesai dan siap menerima order dari KCI. Ingat ya, sudah selesai ya. Karena saya ulang-ulangi sudah selesai dan siap menerima order dari KCI. Karena kenapa saya ulang-ulangi sudah selesai? Karena narasi yang dibangun adalah pabriknya belum selesai dan baru selesai dan diresmikan oleh Pak Tiko 9 Maret 2023. Saya tegaskan pabriknya di saat kami kunjungan kerja Desember 2020 itu persis sama kondisinya dengan 9 Maret 2023 Pak Tiko resmikan. Persis sama ya. Jadi isinya dan bentuknya. Jadi pabrik itu sudah selesai. Kami kunjungan kerja dan menerima paparan dari Pak Budi Novi di Rut Inka sebelum sekarang ya bahwa pabrik Inka siap beroperasi. Lalu di Januari 2021 kami dari Komisi 6 mengusulkan kepada Kementerian BUMN, kepada KAI, kepada KCI untuk memberikan order KRL ini kepada Inka. Jangan lagi mengimpor kereta bekas dari Jepang. Itu yang kami sampaikan dari Januari 2021. Nah, berulang-ulang kali kami ulangi dan kami ingatkan. Nah, lalu yang kedua, berkat dorongan kami di Komisi 6, pihak Inka melakukan lobby dan komunikasi dengan pihak KCI. Ya. Lalu termasuk dibantu oleh Kedeputian Menteri BUMN yang membawahi asisten Deputi Menteri BUMN yang membawahi Inka dan KAI ya. Nah, itu disupervisi agar disegerakan ada kontrak. Lalu ternyata ya didorong, dipush oleh pihak Kementerian BUMN nggak jalan-jalan. Akhirnya ada MOU di 2022 Maret kalau nggak salah atau Mei, saya lupa tanggal persisnya. Nah itu pun MOU itu setelah Presiden Jokowi melakukan koreksi dan komplain secara terbuka waktu itu di pengadaan TKDN Pak di Pertamina. Nah, setelah kejadian itulah ditambah dorongan dari asisten deputi Kementerian BUMN yang membidangi KAI dan Inka, akhirnya ditandatangani MOU itu. Tapi nggak ada kabarnya lagi setelah MOU hilang dari. Nah tiba-tiba September 2022 KCI berkirim surat untuk meminta persetujuan impor. Lalu kita mendengar di berbagai media di awal 2023. Nih, di awal 2023 kami di DPR mendengarkan adanya pengajuan persetujuan impor dan ditolak oleh Kementerian Perindustrian. Ya. Ditolak dulu sama Kementerian Perindustrian di Dirjen LHT ya. Nah, setelah kami tahu ada penolakan, kami kaget ternyata hari ini ya? Ada pengajuan permohonan impor. Padahal kita sudah mendorong untuk beli Inka dari jauh-jauh hari. Nah, ini kejadian sejarahnya ya. Lalu
Setelah itu, karena ada penolakan, lalu kami berinisiatif di Komisi 6 memanggil KAI dan KCI, menanyakan perkembangannya, kenapa Anda impor. Lalu apalagi di media, kami mendapatkan dokumen setelah itu, dokumen itu ternyata KCI melakukan permohonan impor itu untuk 2023 dan 2024. Padahal di media kita baca narasi yang dikembangkan oleh pihak KCI waktu itu hanya mau impor tahun 2023. Di surat permohonannya 2023 dan 2024. Makanya inilah yang kami kritisi. Jadi ya kami kritisi alasannya mereka 2023 dan 2024 harus ada yang dirumahkan atau absolut dipensiunkan. Nah, kalau sudah tahu dan sudah memprediksi dari awal, kenapa hal ini tidak dipesan jauh-jauh hari? Padahal kami di DPR sudah mengingatkan. Nanti kan alasannya nggak ada uang, kita COVID, gitu kan? Pasti narasinya. Kami sudah tanya kondisi keuangan KCI waktu itu. DER-nya seperti apa? Debt equity rasionya juga masih bagus. Itu satu ya. Yang kedua, urusan kereta cepat Jakarta-Bandung aja, kami di DPR memberikan dukungan penuh ke Bang Arya itu. Sehingga kereta cepat Jakarta-Bandung insya Allah Juli ini sudah bisa diuji cobakan dan segera akan diresmikan oleh Presiden di ulang tahun kemerdekaan Indonesia di 17 Agustus nanti gitu loh. Atau tanggal 18 Agustus. Nah, masa urusan KRL kalau nggak bicara sama DPR, kalau bicara DPR kan tentu kita akan bantu solusinya bagaimana soal anggarannya gitu loh. Tapi kan mohon maaf dengan segala hormat memang diduga memang niatnya dari awal ingin impor. Dibikinlah narasi pabrik Inka ini baru selesai 9 Maret. Andre ini yang mengkritik nggak tahu, nggak punya otak, nggak tahu informasi, kan begitu narasi-narasi yang dibangun DPR ini nggak tahu apa-apa. Orang pabriknya belum selesai, pabriknya masih tanah kosong, baru diresmikan 9 Maret, lalu Anda paksa-paksa Inka, itu narasinya. Tapi di rapat yang berapa minggu yang lalu kan sudah terjawab. Nah, dan saya tanyakan ke Dirut Inka yang baru ini, kan kebetulan Dirut Inka ini adalah Direktur KAI, gitu loh. Dirut KCI yang lama itu sekarang jadi Direktur Inka juga. Gitu. Nah, itu kami lakukan pengkritisan. Nah, itu jadi terlihat bahwa pabrik itu ketahuan memang kondisi 9 Maret 2023 diresmikan Pak Tiko, Wamen 2 itu persis sama yang kami kunjungi Desember 2022. Itu 2020 ya. Itu satu. Lalu yang kedua, itu soal ini ya, kenapa nggak pesan? Itu yang kita kritik. Yang kedua, tapi saya sudah ke lapangan hari Senin yang lalu. Ya, saya melihat sendiri kondisi di lapangan. Ya, di jam sibuk saya naik kereta KRL dari Rawabuntu menuju stasiun Palmerah, dari Serpong menuju Palmerah untuk berkantor di DPR sesuai dengan aspirasi teman-teman anak kereta, netizen angker yang memberikan masukan ke saya. Pak Andre, lihat langsung kondisi lapangan. Saya naik kereta jam 6.21 ya naiknya nih. Nah, saya memang menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri bahwa untuk masuk kereta ya, kan katanya gerbong nggak boleh karena gerbong itu nama untuk barang. Saya masuk ke rangkaian KRL itu, dibuka itu, untuk masuk itu saya sangat sulit. Saya paksain, nah ini pintu yang itu penuh sekali. Saya menerobos masuk dan saya berdiri ya, dan memang begitu padatnya. Ya, ada 5 stasiun yang saya lewati. Setiap stasiun yang saya lewati ada penumpang yang turun, tapi juga ada penumpang yang naik. Jadi sampai Palmerah tuh padat sekali dan memang ya kayak cendol orangnya. Jadi itu di sini Anda mengkritisi manajemennya begitulah ya. Karena sebelumnya sudah diminta bahwa KCI harusnya pesan ke Inka begitu. Coba saya ke Pak Arya. Pak Arya, kalau Pak Andre mengatakan bahwa ini sih dari awal memang cita-citanya mau impor sebenarnya, karena sebenarnya si Inka ini sudah siap untuk menerima orderan dari KCI. Jawaban Anda? Saya cukup kasih data aja. Baik. Ya, semester 1 tahun 2022, ya KRL itu baru mencapai 5% dari total penumpang sebelum pandemi 2019. Ya, jadi
tahun 2019 itu semester satunya tahun 2019 itu sebanyak 163 juta yang naik KRL. Tahun 2022 nih. Ya. Kemudian sementara semester 1 tahun 2022 itu baru mencapai 89 juta. Jadi belum mencapai titik awal seperti tahun 2019. Ya. Saya kalau Inka saya nggak mau, itu nanti soal pabrik saya nggak ngomong tentang pabrik. Saya cuma ngomong tentang bahwa tahun 2022 itu data jelas bahwa jumlah penumpang hanya 50% dari tahun 2019. Ya, itu data itu, fakta dan data. Okay. Siapa yang berani pesan kereta pada saat kondisi penumpang masih seperti itu? Apalagi tahun 2022 loh ini, yang saya ngomong data. Apalagi tahun 2021. Kalau tadi corona nggak ada, kita sepakat nih, berarti salah mereka nih. Tapi karena corona nggak ada, itu nggak berani. Pasti siapa yang berani pesan kereta pada saat itu, ketika penumpang belum tercapai dan corona kita belum tahu selesainya kapan, karena memang harus dipesan 2 tahun sebelumnya. Jadi tahun 2021-22 aja jumlah penumpang baru segitu. Jadi memang nggak ada yang berani pesan pada saat itu. Ya, nggak ada namanya mau pada saat corona siapa industri transportasi mana yang berani nambah armadanya? Nggak ada yang berani. Jadi karena belum ada kepastian kapan corona ada. Walaupun Inkanya siap, tapi kalau tidak siap di jumlah penumpang, siapa yang berani? Karena dulu itu proyeksi tahun 2023 itu dengan proyeksi nggak ada corona. Ini corona ada. Dan datanya seperti tadi. Saya tanya, siapa manajemen perusahaan yang berani pesan moda transportasinya pada saat corona ada walaupun pabriknya siap? Ya, tapi gini, seperti saya katakan, ini adalah bukan soal kita soal impor ini. Nah, ketika corona selesai, naik jumlah penumpang, ditambah lagi BBM-nya naik. Orang berpindah moda dari motor pindah ke kereta api. Ini bagus banget. Memang harapan kita kan memang orang makin banyak naik kereta daripada naik itu. Jadi jumlahnya naik daripada prediksi awal malah. Jadi inilah kondisi yang terjadi. Gitu. Makanya kalau tadi data itu bisa menjawab itu, kira-kira manajemen mana yang berani pesan kereta ketika tahun 2022 aja semester pertama masih 50% dari jumlah penumpangnya. Oke, baik. Saya ke Pak Dedi, Anda yang pengguna loyal ya dari kereta selama ini, apakah memang sesignifikan itu kenaikan jumlah penumpang terutama di peak hour? Baik, begini, izinkan saya diawali dengan sejarah dulu ya. Jadi saya menggunakan kereta sudah puluhan tahun, sejak zamannya KRL jadul dulu, sampai mulai dari KRL tuh pada naik di atap, dan juga saat itu juga masih ada kereta Eko Panas, istilahnya kalau dalam tanda kutip tuh non AC, kereta itu sering rusak, hampir tiap hari rusak. Kalau kereta itu kita kalau rusak sering jalan kaki menuju stasiun terdekat atau mungkin patungan dengan teman-teman penumpang lainnya untuk menuju ke tempat tujuan. Jadi memang kondisinya seperti itu dari sejarah. Nah, sekarang 2013 ke atas ke sini kondisinya sudah lebih baik. Ya, ada sterilisasi stasiun, lalu juga tarifnya juga tarif progresif mulai tapping 25 kilo pertama, lalu juga berikutnya 10.000. Nah, ini kan yang kita harapkan. Jadi sebenarnya kalau dari polemik ini yang sudah lama, kalau kita amati sejak Januari kalau tidak salah, mungkin 3 bulan sampai sekarang, polemik ini masih belum ada selesai. Ya, jadi kami sebagai pengguna atau end users atau penumpang lah, sebenarnya kita tidak mau dikatakan sebagai penumpang ya, penumpang itu objek lah. Kita ingin disebut sebagai pelanggan, customer, jadi lebih ke subjek, ke memanusiakan pelanggan itu juga. Jadi sebenarnya bagi kami itu tidak mempermasalahkan TKDN ya, TKDN entah itu TKDN berapa persen berapa itu urusan Baik. Perindustrian ya. Tapi yang jelas kami sebagai penumpang itu harus
masalah itu harus disampingkan dulu, karena dalam kami sebagai pengguna demand juga sudah ada. Yang kita harapkan adalah adanya standar pelayanan minimum, yang di situ juga ada disebutkan ketersediaan sarana prasarana, keselamatan, keamanan, kemudahan, kenyamanan, dan sejenisnya. Baik. Jadi ada jaminan itu, dan juga jaminan kehandalan, di situ juga ada SPM masalah kehandalan. Nah, sejauh ini sejak tahun 2000 kita menggunakan KRL bukan baru dari Jepang. Sejauh ini baik-baik saja, fine-fine saja. Jadi apa jadi permasalahan, jadi impor itu dilarang, mungkin bagi kami mungkin ada polemik ya, kenapa itu tidak dari dulu. Tadi juga Bang Arya sudah bicara mengenai masalah itu, karena kondisi pandemi jadi tidak bisa beli baru. Oke lah, itu masalah perencanaan. Tapi sekarang kondisi kami di sini membutuhkan sarana yang sangat banyak. Karena kecenderungan kami untuk menggunakan sarana angkutan umum itu jauh nanti akan lebih banyak. Karena setiap hari jalan itu selalu macet kan. Jadi masyarakat ingin menggunakan angkutan umum. Apalagi target dari Kementerian Perhubungan kalau tidak salah itu di tahun 2025 itu mentargetkan ada sekitar 2 juta penumpang harian. Jadi kita pernah mencapai puncak itu di tahun 2018 itu 1,2 juta lebih penumpang harian. Terus 2019 mulai turun, terus 2020 tidak sempat naik, malah pandemi akhirnya turun-turun sampai sekarang kita mau berangkat naik. Jadi kami harapkan memang justru ketersediaan sarana ini harusnya diperbanyak. Jangan dengan alasan belum sampai 100%. Loh, seharusnya ini kan ditambah. Kenapa harus dibatasi 100%? Supaya penumpang lebih senang, lebih semangat lagi untuk menggunakan angkutan umum khususnya yang penting kenyamanan itu yang diinginkan oleh penumpang. Nanti kita lanjutkan boleh lagi. Saya usul, boleh saya komentar. Singkat aja, Mas Andri, atau nanti deh setelah jeda ya kita kembali saudara tetap di Business Talk. Ya. Ya. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini. Telah bergabung Mbak Titis Nurdiana, wartawan Sinar Kontan, tetapi di segmen ini tanpa Pak Arya Sinulinga karena ada acara. Jadi saya ke Pak Andre yang tadi sempat saya potong, tadi katanya ada solusi, win-win solution begitu ya. Apa itu? Ya, saya rasa ini kan sudah clear dan clean. Pertama, Pak Arya Sinulinga sebagai staf khusus 3 Menteri BUMN sudah mengakui bahwa pabrik Inka itu siap. Jadi kalau ada narasi bahwa pabrik Inka tidak siap itu terbantahkan sudah. Ya, jadi jangan lagi ada yang mensosialisasikan pabrik Inkanya tidak siap, baru diresmikan 9 Maret. Itu clear. Pak Andre, aku mau sedikit aja. Siap yang dimaksud Inka itu adalah memenuhi seluruh pesanan begitu? Jadi gini Mbak, yang siap itu mulai dari order, dari KCI dapat order sampai selesai itu butuhnya 18 bulan. 18 bulan itu termasuk membeli mesin dan juga spare part yang dibutuhkan untuk memproduksi. Itu butuhnya 18 bulan. Jadi kondisi Desember 2020 yang kami survei dulu persis sama dengan kondisi 9 Maret 2023 yang diresmikan oleh Pak Tiko, Wakil Menteri BUMN 2. Dan itu udah diakui Pak Arya, jadi kita nggak usah berdebat itu lagi. Nah, sekarang kita harus mencari solusi. Saya sudah menyaksikan secara langsung bahwasanya di jam padat antara jam 6 dan jam 8 itu harus ada solusi untuk menambah pertama rangkaian. Jadi menambah kereta dalam rangkaian, ya. Karena dengan rangkaian yang ada saya naik di Rawabuntu menuju Palmerah itu begitu padat. Kayaknya itu orang dalam. Itu saya merasakan langsung. Ya, hanya sekali loh. Apalagi kalau Kang Deddy yang tiap hari ya, gitu loh. Lalu yang kedua juga ada jedanya. Saya lihat Rawabuntu itu
dari 6.21 ke 6.30, ada 9 menit. Padahal kalau bisa kan per 5 menit sudah ada kereta yang baru kan. Nah, jadi memang butuh ada tambahan. Nah, sekarang tentu harus ada keputusan dari pemerintah. Ya, apakah ya yang 2023 ini mau kita apakan? Gitu. Kalau menurut saya kalau 2024, saya rasa kita bisa retrofit. Waktu ada. Ya, kalau mau dilakukan sekarang, insya Allah kita bisa Uber pertengahan tahun 2024 retrofit selesai. Ya, kalau mau sekarang ya masih bisa kalau untuk 2024. Nah, 2023 ini seperti apa? Tentu harus ada keputusan dari pemerintah. Ya, bagaimana arahnya pemerintah? Ya, kalau saya sebagai anggota DPR sudah datang ke lapangan, sudah menyaksikan langsung ke lapangan. Memang untuk jam padat kita harus cari solusi, menambah rangkaian dan juga menambah jadwal. Nah, itu satu dari kereta. Yang kedua, kepadatan di stasiun. Itu juga harus diberikan solusi. Saya memang belum ke Manggarai ya. Karena di Manggarai itu saya lihat dari rekaman-rekaman yang menumpuk itu. Yang itu kan keluarnya pun susah ya. Nanti biar Kang Deddy yang menjelaskan. Di Palmerah saja, untuk keluar stasiun, saya sampai di stasiun Palmerah itu 6.45. Untuk keluar stasiun, ya meskipun tertib ya dan padat, itu butuh waktu. Dari 6.45 saya ngantri untuk tapping, lalu nyebrang sampai masuk pintu gerbang DPR yang di dekat halte busway itu butuh 6.45 sampai 6.56. Berarti butuh waktu 11 menit sampai keluar dan nyebrang dan dekat halte masuk gerbang DPR. Itu pun padat. Tapi alhamdulillah petugas KCI sangat rapi bekerja, itu saya apresiasi. Lalu juga pelanggan dan angker ini, The Commuters ya kalau nggak salah. Ya, The Commuters ya Kang Deddy namanya. Ya boleh, namanya banyak. Namanya banyak. Nah, kalau tadi kemarin saya dengar di kereta, dia KCI manggil The Commuters ya. Commuters. Nah, bisa seperti itu. Ya, saya dengar di suaranya itu. Kan saya nonton layar tancap di dalam gerbong itu. Untuk alihkan situasi rasa padat itu, saya lihat layar itu, TV-nya. Nah, jadi ini banyak hal yang harus kita benahi. Bukan hanya tambahan rangkaian, juga tambah jadwal, juga stasiun yang begitu padat, yang bagaimana kalau kita lihat. Oke, suaranya hilang, Pak Andre. Masa sih hilang? Oke, udah muncul. Sekarang saatnya pergi ke Manggarai, ke Tanah Abang. Nah, berarti kan masalahnya bukan hanya di atas kereta yang begitu padat, tapi keluar di stasiunnya juga bermasalah kan, begitu padat. Bahkan ada yang nggak ada eskalatornya, harus naik tangga, turun tangga, begitu kan. Ini PR yang banyak harus kita benahi, karena memang moda transportasi massal ini kan masa depan. Gitu. Karena satu negara maju ini kan, untuk menuju negara maju kita harus mempersiapkan transportasi massal seperti itu. Nah, untuk itu saya mengusulkan kepada pemerintah untuk segera mengambil keputusan. Kalau saya nih, usulan saya, 2024 kita masih keburu untuk retrofit. Kita lupakan impor. Tapi 2023, seandainya pihak KCI ya tidak mampu mengatasi kondisi di lapangan, saya sudah sampaikan ke Pak Suryawan, PLT di KCI, apa mungkin kita melakukan rekayasa. Saya bilang, saya udah usulkan, saya udah telepon kepada Dirut KCI untuk meningkatkan kapasitas pelayanan di Jabodetabek. Apa mungkin misalnya yang Bandara Suta kan sepi, mungkin nggak kita pindahkan keretanya ke Jabodetabek. Lalu apa mungkin yang Jogja Solo yang agak sepi kita geser juga. Ini saya sudah usulkan, saya minta pihak KCI melakukan rekayasa. Kalau memang tidak mungkin, ya tentu mau tidak mau untuk 2023, kalau memang dibutuhkan impor, ya kita duduk bareng bersama-sama demi kepentingan pelanggan, customer. Tapi untuk 2024 saya tegas, waktu masih ada, nggak bisa impor. Kita retrofit. Menolak impor begitu. Saya ke 2024 ya. 2024. Tapi 2023 mungkin kita perlu mencari solusi. Kalau tidak bisa rekayasa, maksudnya rekayasa itu memindahkan Bandara Suta, Jogja Solo,
nggak bisa juga Baru. ya mungkin nggak mau kita. Kalau terdesak begitulah ya. Kita cari solusi yang terbaik lah. Bagaimana peningkatan pelayanan bukan soal keras-kerasan, tapi solusi yang terbaik bagi pelanggan. Gitu. Tentu itu yang kita inginkan, solusi terbaik bagi semua. Dan pemerintah harus mengambil keputusan, bukan membiarkan keributan di media sosial. Oke, gitu. Baik. Itu harapan kita. Baik, itu harapan kita juga. Pemerintah itu digaji oleh rakyat untuk ngambil keputusan, jangan mingkem aja gitu loh. Nah, itu penting. Baik. Kritik kelamaan ngambil keputusannya gitu. Oke, kelamaan keputusan. Saya ke Pak Dedy, begitu Pak Dedy sebagai pengguna kereta sebenarnya mikirin nggak sih impor nggak impor itu, musingin nggak hal itu sebenarnya? Baik, terima kasih. Saya juga terima kasih sama Bang Andri tuh karena sudah mau naik kereta api dari Rawabuntu turun di Palmerah. Tapi harapan saya Bang, turun di mana Tanah Abang, transit sampai Manggarai. Itu baru merasakan benar-benar naik KRL itu Bang maksudnya. Lautan manusia nanti, ya dari sana. Betul sih. Nanti kita atur jadwalnya. Oke, siap. Kalau perlu nanti bisa saya dampingin itu ke sana. Boleh. Nanti kita atur Kang Dedy. Tapi sebagai pengguna kereta gimana? Musingin nggak sih antara itu kereta mau impor atau nggak impor? Ya, seperti saya sampaikan tadi di awal, sebenarnya bagi kami angker atau istilahnya the commuters itu sebenarnya juga tidak peduli sebenarnya, tidak peduli. Yang penting nyaman gitu ya. Betul, mau impor atau tidak impor, yang penting itu ada ketersediaan, kehandalan, kenyamanan misalnya. Kalaupun misalnya ada pun kalau rusak terus juga buat apa juga. Oke. Seperti itu, yang penting ada ketersediaan, ada dan handal. Itu yang penting. Jangan sampai ya maaf ya, mungkin sejarah juga justru PT dulu masih divisi ya, lalu juga KCJ dulu sebelum ada KCI dulu juga pernah beli baru dari Inka, tapi ternyata bermasalah untuk seri PN Holek itu tahun 2000-an ya, 2001 di PN Holek. Lalu kereta juga ada kereta hibah dari Jerman baru juga dibuat di mana di Inka tahun 2010-2011 itu juga juga bermasalah, itu baru semua 100% semua baru, itu justru bermasalah. Justru dengan bermasalahnya itu mengganggu perjalanan kereta semuanya. Jadi dengan satu masalah, 1 menit saja masalah itu nanti mengganggu berjam-jam perjalanan kereta. Yang penting ada keretanya, tapi juga berkualitas, begitu ya. Kehandalan juga. Baik, saya ke Mbak Titis. Mbak Titis, sebuah polemik gitu ya, kendaraan yang jadi andalan begitu ya, terutama penduduk ibu kota begitu. Kalau dilihat dari kesimpulan kita di awal, kalau Pak Andre menekankan sekali lagi, ini bisa ini sebenarnya si Inka yang produksi begitu. Harusnya nggak usah beli lah begitu. Ada berat di situ soal TKDN begitu. Kita gimana sikapnya? Malam Pak Andre. Jadi dari diskusi tadi sebetulnya kan bilang kalau DPR meyakinkan bahwa Inka siap memproduksi, tapi sejumlah fakta yang tidak bisa kita lupakan bahwa sudah 2 kali Inka itu melakukan banyak ini ya kereta Jerman, terus yang baru ternyata bermasalah yang sekarang justru dikandangkan. Sebetulnya bagi masyarakat ibu kota, moda transportasi bernama KRL ini itu sudah menjadi kebutuhan yang memang menjadi moda utama dan ini kan sebetulnya menarik. Di tengah kita ingin mengurangi konsumsi BBM, di tengah kita keinginan pemerintah untuk mengurangi menggunakan mobil pribadi dengan kendaraan umum, maka kereta bagi masyarakat ibu kota, bagi komuter itu menjadi kebutuhan yang memang tidak terelakkan. Artinya itu menjadi pilihan yang sangat benar-benar masuk akal. Nah, masalahnya adalah tadi ketika di peak hour itu di atas 100% loh. Artinya kebutuhan itu mendesak. Tadi sebetulnya menarik bahwa Pak Andre bilang bahwa tahun 2023 mari duduk bersama-sama. Kebutuhannya berapa? Mungkin nggak sih dialokasikan kereta dari bandara, terus kemudian dari kereta-kereta lain untuk dialokasikan. Tapi jangan lupa Pak Andre bahwa kalau tadi Pak Andre mencoba dari Rawabuntu ke Palmerah membutuhkan setiap jedanya hampir 10 menit gitu kan. Ditambah 1, maka ada pengguna lain, moda transportasi lain di persilangan kereta menunggu 10 menit atau 9, sekian itu tuh juga akan menimbulkan kemacetan lainnya. Ini yang harus dipikirkan juga pemerintah. Apakah ketika menambah rangkaian gerbong ini menyelesaikan masalah kemacetan?
untuk di masing-masing wilayah, kita kan sebenarnya ada kan dari Rangkas Bitung ke Palmerah, sampai ke Tanah Abang, terus kemudian dari Manggarai ke Bogor dan sebagainya, itu harus segera dikaji. Baik. Supaya menambah gerbong itu menimbulkan masalah lain, atau memang ada jalur-jalur yang memang sudah bisa untuk menambah rangkaian. Yang kedua bahwa sebetulnya kan ada masa beroperasinya sebuah rangkaian kereta. Nah, ketika ini kan juga mempengaruhi banyak hal. Ketika beli baru yang mahal, itu efek lanjutannya, efek gulirnya juga harus dipikirkan. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh terhadap kos. Oke. Bisa saja bahwa rencana untuk menaikkan tarif itu menjadi lebih relevan karena harus mengimpor barang baru atau membuat barang baru. Nah, ini akan menjadi problem lagi di tengah upaya mengurangi kendaraan pribadi ke moda transportasi umum dinaikkan. Yang kemarin rencana Kemhub menaikkan tarif pun itu sudah memantik banyak protes. Ya. Itu padahal kan sebetulnya ini harus kalau kereta yang bekas kalau memang kebutuhannya mendesak sebetulnya dan sebenarnya Inka belum mampu dan kemarin telat mengorder, maka memang harus dicarikan solusi untuk tahun 2023. Ya, Tahun depan kalau Pak Andre kan bilang tahun depan, ayo kita ini lagi. Tapi ingat loh, tahun depan itu juga kalau kita memutuskan impor kah atau memproduksi, tantangannya juga berbeda lagi. Karena tahun depan ada tahun politik, yang tahunnya Pak Andre juga ya Pak Andre ya. Sementara sudah mendesak kenyamanan dari penumpang, dari masyarakat harus segera kita selesaikan. Masih panjang, saya yakin semua narasumber saya masih ingin bicara banyak tapi durasinya terbatas. Habis ya? Pak, sudah habis Pak Andre. 30 detik mungkin, 30 detik. Jadi yang disampaikan Mbak Sri ya? Pak Titis, itu kan itu kan tahun 2000 awal dan 2010 ya. Inka ini sudah berbenah, sudah melakukan perbaikan luar biasa. Jadi kita lihat KRL Bandara Suta dan KRL Jogja Solo kan luar biasa. Tidak bermasalah dan bisa dinikmati dengan baik. Jadi tidak usah khawatir berlebihan soal kualitas dan kemampuan Inka. Apalagi kita yang penting aman dan nyaman kereta. Insya Allah. Nah, tinggal kita harus cari solusi. Kalau 2024 saya punya keyakinan kita masih bisa retrofit ya. Tapi tinggal 2023 nih, harapan saya diskusi ini bukan hanya kita saja yang menyaksikan, tapi pemerintah, pemangku kepentingan harus segera rapat menyelesaikan. Ini membuat kan keputusan polemik ini ngambil keputusan BPKP-nya. Baik. Kementerian Perindustrian begini. Harapan, Nah, DPR begini. Ayo dong, pemerintah duduk bareng putusin, jangan lama-lama. Sudah menangkap poinnya. Jadi DPR sekarang udah mendukung. Baik, Pak Andre. Baik, harapan kita sebenarnya solusi. Yang penting solusi yang pas untuk semuanya. Durasi sudah sangat habis, Bapak. Saya minta maaf, saya yakin semua masih ingin bicara, tapi saya yakin tujuan kita sama, yang penting solusi, terutama pengguna KRL. Terima kasih banyak, Pak Andre Rosiade, anggota Komisi 6 DPR, terima kasih banyak. Dan tentu saja terima kasih banyak Pak Dedi Herlambang, kurator Celmania. Terima kasih banyak, maaf durasi kita terbatas. Dan Mbak Titis Nurdiana, wartawan Surkontan. Dengan demikian saudara, jangan kemana-mana, Bisnis Talk masih akan segera kembali. Ya, saudara, jumlah pengguna kereta terus naik, namun jumlah ketersediaan kereta diragukan bisa menampung semua jumlah penumpang yang naiknya cukup signifikan. Kita tunggu solusi, regulator dan juga perusahaan duduk bareng untuk menentukan nasib kenyamanan angker. Saya masih Tarigan, sampai jumpa Selasa depan.